Halo semua, apa kabar? Terima kasih kerana terus mengikuti acara Inspirasi Alkitab EPCC. Dan saya berdoa saudara sudah pun diberkati dalam proses mengenal jalan caranya Tuhan untuk mencari jodoh. Cari jodoh, cara Alkitab atau cara Tuhan adalah suatu yang menjadi kerinduan di hati saya untuk membantu semua anak muda yang dalam proses mencari jodoh, tetapi seringkali tidak tahu gimana caranya, cara Alkitab. Jadi mari kita belajar terus dalam pelajaran yang keempat hari ini. Satu pelajaran yang sangat penting dan juga saya percaya pelajaran yang akan menarik perhatian banyak daripada saudara kerana kita akan belajar sesuatu yang jarang dibincang ataupun didiskusi di dalam sesuatu konteks gereja ataupun di kalangan orang-orang percaya. Oke, jadi cari jodoh caranya Alkitab, pelajaran yang keempat untuk kita semua. Apakah yang menjadi fokus utama kita hari ini di dalam pelajaran ini, saudara? Tajuknya, saudaraku, adalah poin yang keenam ya. Minggu lalu kita belajar poin yang kelima, fondasi doa, saudaraku. Fondasi doa. Dan poin keenam ini, saudara, adalah faktor kesucian. Mungkin ada orang yang tidak rasa selesa mau bicara tentang faktor ini. Saya paham, saudara. Di dalam dunia yang kita hidup hari ini, saya sadar bahwa begitu banyak anak muda yang sudah berkompromi dengan faktor kesucian. Di dalam proses kita mencari jodoh, kita keliru di antara cinta dan seks. Kita pikir seks itu adalah kasih, seks itu adalah cinta. Tapi kita mesti belajar dan mengetahui bahwa seks, saudaraku, adalah ekspresi kasih yang kita telah miliki. Dan seks itu bukan semuanya kasih. Ya, saudara masih lagi boleh mengadakan hubungan seks tanpa kasih, tanpa percintaan, tanpa fondasi kasih. Saudara masih boleh menikmati hubungan seks tanpa kasih. Contohnya, orang yang pergi melawat seorang pelacur, saudara, dan membeli apa yang ditawarkan oleh seorang pelacur. Di sana tidak ada satu konteks kasih dan perhubungan, tidak ada cinta, tapi hanya nafsu. Jadi, saudara, jangan pikir kerana saudara mempraktikkan seks, berarti sebenarnya saudara mengasihi ataupun ada ciri-ciri cinta dan juga kasih di dalam hubungan itu. Tidak semestinya, saudara. Jadi itu yang kita mau belajar sekarang. Dalam memperhatikan dalam teks firman yang kita sudah pelajari beberapa minggu, yaitu Kejadian pasal yang ke-24. Dan fokusnya kepada ayat yang ke-16 ya. Fokusnya kepada ayat yang ke-16. Apakah yang ditulis di dalam ayat ke-16 itu, saudaraku? Ini firmannya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Sekali lagi saya bacakan. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ingat, saudaraku, pelajaran minggu lalu tentang fondasi doa. Apa yang diperhatikan oleh hamba Abraham terhadap Ribka adalah, dia perhatikan, dia adalah seorang yang punya karakter yang baik, sanggup bantu seorang yang dia tidak kenal pun. Kedua, dia punya tanggung jawab yang tinggi, sangat rajin orangnya, sanggup memberi air bukan saja kepada hamba Abraham, tetapi 10 ekor untanya juga diberi air. Kita tahu dia bukan saja ada karakter, tapi ada tanggung jawab, seorang yang rajin. Nah, saudaraku, sekarang ada satu lagi yang diperhatikan. Dan juga sangat penting di dalam proses kita mencari jodoh. Apa yang diperhatikan itu, saudara, adalah kita melihat bahwa Alkitab dalam ayat 16. Minggu lalu kita belajar ayat 12, ayat 14. Sekarang ayat yang ke-16. Sepanjang pelajaran yang keempat ini,
kita hanya akan belajar daripada ayat yang ke-16 ini, yaitu faktor kesucian. Satu yang sangat ketara di dalam perwatakan Ribka adalah dia adalah seorang wanita yang mempunyai yang mementingkan sebenarnya, yang mementingkan faktor kesucian. Dan kenapa ini penting untuk kita dalam proses mencari jodoh? Nah, saya tidak mau malu-malu mau bincang pasal persoalan seks ini. Saya mau terus terang dengan saudara. Dan sepanjang sesi ini saya mau cakap pasal seks. Oke? Kenapa? Kerana begitu kurang perbincangan tentang seks dalam konteks Alkitab. Menyebabkan banyak orang membuat pilihan dan membuat andaian berdasarkan pengertian yang di luar daripada Alkitab. Kalau Alkitab tidak mengajar kita, kalau Alkitab tidak memberikan garis panduan tentang seks, saudara pasti akan belajar dari mana? Mungkin dari Netflix, mungkin dari Hollywood, mungkin juga dari Bollywood. Saudara boleh belajar di mana-mana tentang seks, di mana nilai-nilai seks yang berdasarkan kebenaran mungkin tidak dikongsikan. Mungkin nilai-nilai seks yang dikongsikan itu dari di luar batasan Alkitabiah. Nah, itu yang diajarkan. Jadi saya mau menolong saudara untuk belajar nilai-nilai Alkitab yang membantu kita mempelajari seks. Nah, saudara yang kekasih, pelajaran seks ini sangat dalam dan sangat banyak faktor yang perlu diperhatikan. Tapi saya akan perhatikan khusus dari ayat 16. Ya karena pelajaran inspirasi Alkitab ini adalah cari jodoh, cara Alkitab ya, cara Tuhan kan. Jadi kita mesti fokus kepada pelajaran itu. Dan ayat 16 memberikan gambaran siapa Ribka. Ayat 12, 14 juga memberikan gambaran, tapi ini lebih spesifik tentang nilai dalaman dia. Dia seorang perawan, a virgin. Dan dia belum lagi bersetubuh dengan laki-laki. Kenapakah faktor kesucian penting untuk pria dan juga wanita? Kenapa faktor ini penting? Kita belajar sekarang. Oke, faktor ini penting kerana sebab-sebab berikut. Karena saudaraku, apakah berkat mementingkan kesucian seks itu? Yang pertama saudara adalah Tuhan mau melindungi Anda. Tuhan mau melindungi saudara. Kenapa saudara mesti mementingkan faktor kesucian sebelum saudara cari jodoh? Karena saudara Tuhan mau melindungi kamu. Saudara tidak mau Tuhan melindungi saudara? Oh pastor, kalau saya suka dengan boyfriend saya, kalau kami ada hubungan seks, tidak apa-apalah pastor, tak ada masalah lah pastor. Kami suka. Okey. Saudara menikmati kepuasan fizikal, kepuasan seks. Tetapi saudara telah mendedahkan diri saudara kepada beberapa isu di mana perlindungan telah dikompromikan. Ya betul, saudara menikmati kepuasan fizikal. Betul. Tapi jangan lupa, bila kita hanya cari sesuatu yang memberi kepuasan fizikal sahaja, you akan kompromikan hal-hal yang lain. Karena saudaraku, seks mengikut Alkitab adalah suatu yang dibolehkan ataupun satu yang diberkati dan dibenarkan di dalam konteks pernikahan. Dan seks itu saudaraku bukan hanya fizikal. Dia juga emosi. Seks juga rohani. Nah saudara, kalau kita lihat seks dalam 3 aspek ini. Tapi masalahnya, iblis menipu kamu dan saya, dan dia hanya tunjuk, jangan pikir pasal seks, ada faktor rohani. Jangan pikir seks ada faktor emosi. Jangan pikir seks ada dua-dua ini, tapi pikirkan seks hanya satu.
Physical. Physical pleasure. Kepuasan fizikal itu yang dimaksimumkan, itu yang diutamakan. Bila sesuatu yang diciptakan Tuhan ada 3 bahagian, tetapi 2 bahagian diabaikan atau disenyapkan dan hanya 1 dipromosikan, disitulah kamu kompromi dengan keselamatan. Disitulah kamu berkompromi dengan aspek perlindungan. Saudara lihat, apa yang kamu lihat di dalam sistem pendidikan seks dunia hari ini. Dia hanya memberikan, sistem pendidikan seks dunia hari ini hanya mementingkan perlindungan fizikal. Sebab itu, dia katakan, kalau kau mau ada hubungan seks, pakai kondom. Kalau kau mau ada hubungan seks, makan obat supaya kau tidak mengandung. Dia beri perlindungan apa buat saudara? Perlindungan fizikal saja. Dia tidak cakap pasal perlindungan dari segi emosi kamu. Perlindungan dari segi fizikal untuk saudara. Perlindungan yang dari segi rohani untuk saudara. Dia tidak bincang itu. Buku-buku pendidikan seks di Malaysia ataupun di luar negara jarang berbincang tentang perlindungan yang holistik, perlindungan yang menyeluruh, perlindungan yang mementingkan emosi, rohani, fizikal. Saudara, kamu dan saya adalah manusia yang ada emosi, yang ada fizikal, yang ada perhubungan dengan Tuhan, rohani. Macam manalah kau ada 3 bahagian tapi kau hanya jaga 1 bahagian. Kau yang 2 bahagian kau abaikan. Dan kau bilang, it's okay. Karena memberi kepuasan, itu yang penting. Kau tipu diri kamu sendiri, saudara. Saya tipu diri saya sendiri kalau saya hanya fokus kepada 1 bahagian. Semua buku pendidikan seks di dalam dunia ini mengajar, kalau kamu mau menikmati seks, boleh. Tapi lindungi diri kamu supaya kau tidak mengandung. Karena kalau kau mengandung, ada masalah sosial. Dia penting, social problem. Dia mau eradicate, dia mau selesaikan masalah sosial supaya kamu tidak punya anak luar nikah, kamu tidak menjadi anak muda yang mengandung dan juga ada masalah sosial. Okey. Ada kebaikan yang di situ tetapi masih kurang karena seks mestilah perlu dilihat dalam konteks keseluruhan yang menyeluruh. Fizikal, emosi, rohani. 3 ini penting loh saudara. Ya, faktor sosial juga penting tapi saya tidak fokus kepada itu dalam pelajaran ini. Sosial berarti kalau ada banyak perhubungan seks bebas, kita akan melihat begitu banyak anak yang gadis-gadis yang dalam umur remaja muda sudah mengandung. Itu social problem. Dan juga mungkin banyak yang ada penyakit-penyakit, itu juga membawa masalah sosial dan masalah kesehatan. So, kita perlu bincang seks dalam konteks-konteks ini. Tapi untuk pelajaran ini saya bincang 3 hal. Rohani, emosi, fizikal, saudaraku. Nah, tetapi bila buku pendidikan seks hanya berkata, kalau kau ada hubungan seks, lindungi dirimu dan lindungilah rakanmu yang kamu adakan hubungan seks, pakai kondom, makan obat yang menghalang kehamilan. Dia hanya lindungi fizikal. Ini pelajaran bahaya ini, saudara. It's a very dangerous teaching. Karena dia hanya melindungi 1 aspek. Melindungi 1 aspek. Soalan yang penting, kenapa kesucian itu penting dalam proses mencari jodoh? Ini penting untuk kamu, penting untuk masa depan kamu, penting untuk orang yang kamu akan kawin, saudara. Tapi banyak anak muda hari ini don't care. Tak peduli. Bagi mereka, ini poin yang tak berapa penting kerana fizikal itu penting. Yang penting, saya puaskan dia puaskan saya, itu penting. Apa yang kau puaskan? Fizikal. Kenapa kau tidak adil? Kau abaikan yang emosi, kau abaikan yang rohani. Jadi berarti kau terlibat dalam sesuatu yang tidak holistik.
Holistik perlu merangkumi 3 ini dan juga yang lain-lain. Tetapi saudara tidak mau. Saya tidak mau. Berarti saya berkompromi. Berarti kita mengkompromikan perlindungan yang Allah mau beri buat kita. Jadi soalan yang pertama, jawaban yang pertama, berkat mementingkan kesucian seks itu saudaraku, dalam proses mencari jodoh dan menjadi istri yang baik kepada bakal suamimu, menjadi suami yang baik kepada bakal istrimu, yang pertama kita mesti tahu adalah God wants to protect you. Tuhan mau melindungi kamu. Apalah yang Tuhan mau melindungi kamu, saudara? Kita lihat di sini. Yang pertama, Tuhan mau melindungi kita dari segi fisikal. Dari segi fisikal, dari segi emosi, masa lalu. Nanti saya akan jelaskan apa itu. Dan Tuhan juga mau membekal untukmu. Tuhan juga mau membekal. Bukan saja Tuhan mau melindungi, tapi mau membekal. 2M ini saudara. Saya suka pakai 2M. Beberapa pelajaran lalu saya pakai 4M. Ini 2M. Apakah berkat mementingkan kesucian seks? Kenapa kesucian seks itu penting? Kenapa saudara dalam proses mencari jodoh, kau mesti praktikkan 2M ini dalam mengekalkan kesucian kamu? Kenapa saudara? Yang pertama, Tuhan mau melindungi. Kedua, Tuhan mau membekal. Oke, nah Tuhan mau melindungi dari segi apa? Let's see. Yang pertama, dari segi fisikal. Tuhan mau melindungi saudara dari segi fisikal. Saya bincang tentang ini dulu. Saudara, saya tidak akan mengambil masa untuk bincang pasal statistik, penyakit-penyakit dan sebagainya, karena itu terlalu banyak masa. Saya mau tetap fokus kepada cari jodoh cara Alkitab, dan di sini ayat 16 berbicara tentang wanita ini, yaitu Ribka. Dia adalah perawan dan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki. Jadi faktor kesucian dia kekalkan. Kamu dan teman yang kamu sedang berdating, sedang berpacaran itu harus mengekalkan faktor kesucian ini. Kenapa? Karena Tuhan mau melindungi kamu. Apa yang dia mau melindungi? Dari segi fisikal. Fisikal apa yang Tuhan mau melindungi? Saudara, kamu tidak mau menjadi mengandung. Kamu tidak mau mengandung saudara sekarang. Kau bilang, it's okay. Kalau mengandung kita boleh gugurkan anak. Kita tahu dokter-dokter mana di kota kami ini yang boleh membuat pengguguran anak itu. Nah saudara, jangan lupa. Bila kita gugurkan anak, bila berarti saudara anak itu mungkin sudah berapa minggu, berapa bulan dalam kandungan kamu. Dan bila kita gugurkan anak itu adalah proses membunuh. Dan Alkitab tidak menyarankan untuk kita gugurkan anak. Kau bukan saja tidak melindungi diri saudara, saudara percaya seks itu hanya fisikal, yang emosi rohani kau buang, kau sudah buang, sudah tidak perlu, dan kau mendedahkan fisikal kau. Dan bukan saja itu, kau juga bila gugurkan anak, membunuh anak itu. Jadi saudara mungkin akan hidup dengan perasaan bersalah sepanjang umur hidup kamu. Dan bila kamu bersetubuh dengan suamimu, bila kamu sudah bernikah, mungkin kamu akan dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah ini karena kamu pernah menggugurkan anak. Dan bila kamu coba mau mengandung dan coba mau menjadi seorang ibu, dan bila kau gendong anak yang kau lahir itu, mungkin kamu akan rasa bersalah karena kamu pernah gugurkan seorang anak. Nah saudara, Tuhan tidak mau kamu lah suffer dari segi emosi, suffer dari segi fisikal. Emosi nanti kita akan belajar. Nanti suffer ataupun sengsara dengan masalah fisikal ini, yaitu kamu mengandung. Dan kalau kamu tidak dijaga dengan baik, kamu akan menjadi seorang remaja muda yang ada anak, mungkin pelajaranmu terganggu, mungkin keluarga kamu berantam, mungkin kamu harus keluar bekerja untuk menjaga anakmu. Wow. Atau saudaraku mungkin dari segi, di situ juga ada unsur-unsur sosial yang telah mempengaruhi kamu.
Tuhan mau melindungi kamu dari segi kesilapan-kesilapan sosial juga, saudara. Ya. Dan juga saudara, mungkin ada penyakit. Ada begitu banyak yang terjebak dengan masalah penyakit. Ada seorang remaja muda yang mengikuti gereja yang saya layani dulu sebagai seorang gembala muda-mudi dulu. Dia sudah bernikah sebenarnya, tapi ya saudara, dia berkata bahwa dia mau pergi cari fun di Thailand, saudara. Dan dia pergi bersama kawan-kawan dan ya, dia lawat seorang pelacur. Dan memang dia dijangkiti oleh STD, Sexually Transmitted Diseases. Ya saudaraku, venereal disease, penyakit yang ada jangkitan melalui perhubungan seks. Nah saudara, coba saudara bayangkan, dia terpaksa melalui proses pemulihan yang lama dan sangat menyakitkan. Dan bukan saja itu saudara, istrinya terpaksa berdepan dengan satu masalah. Sudahkah dia sembuh total? Kalau dia belum sembuh total, mungkin kalau dia ada hubungan dengan istrinya. Ya saudara lihat, ada sebabnya kenapa Alkitab memberikan penekanan tentang faktor kesucian ini. Nah, faktor kesucian ini bukan satu hal yang boleh kita pandang remeh dan mudah, saudara. Karena kau tidak tahu siapa yang kau bersetubuh itu. Mungkin orang itu ada gejala-gejala penyakit yang boleh berjangkit dan membawa kesan dampak yang sangat lama dalam hidup saudara. Tuhan mau melindungi saudara dari segi fisikal. Karena Tuhan mengasihi saudara. Dan Tuhan mengasihi jodoh yang saudara yang akan berkawin itu. Karena kalau kamu terjangkit dan kamu bawa itu kepada bakal suami istrimu, mereka juga akan menerima padannya. Mungkin anak-anak kamu akan menerima padannya. Jangan cakap, saya tahu, saya boleh pakai alat ini, saya boleh pakai obat ini, saya boleh pakai teknik ini untuk mengelakkan daripada mendapat penyakit. Jangan lupa, ada peribahasa Melayu yang cakap, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Janganlah kita jadi macam tupai goblok itu saudara. Ya janganlah kita jadi macam tupai bodoh itu saudara, pikir aku pandai, aku boleh tahu semua. Ada ketikanya saudaraku, di dalam kelemahan, kekurangan kita buat kesilapan. Di mana kita tidak dilindungi dari segi fisikal. Kita tidak dilindungi dari segi fisikal. Dan saya tidak mau saudara sengsara karena saudara kata seks is physical saja. Yang lagi satu emosi yang rohani, tak pentinglah. Seks is physical, aku enjoy cukup. Mungkin saudara tidak tahu kesannya yang akan berterusan selepas keintiman seks itu. Dampaknya akan berterusan, nanti saya akan kongsikan. So, saudara, ada banyak yang saya boleh kongsikan. Orang mendapat penyakit yang bermacam-macam karena mereka tidak menjaga. Membenarkan Tuhan melindungi mereka dari segi fisikal. Mereka tidak membenarkan Tuhan melindungi mereka dari segi fisikal itu, saudara. Oke, jadi mereka terdedah. Yang kedua, saudara, yang dalam slide yang saudara lihat ini di tepi itu adalah dari melindungi kita dari emosi masa lalu. Ada satu kesaksian yang mungkin kesaksian ini akan bantu saudara untuk memahami apa maksud saya. Ingat, seks juga emosi. Ada satu couple yang pernah saya counseling, yang mereka adalah sedang menyelesaikan kuliah mereka dan mungkin tahun terakhir dan selepas itu mereka mau bernikah. Dan dalam proses mereka melalui counseling itu, saya tidak tahu bagaimana, tetapi
gadis itu membuat pengakuan kepada bakal tunangnya, okay? Bakal suaminya itu bahwa dia pernah bersetubuh dengan lelaki lain. Dia pernah bersetubuh dengan lelaki lain. Nah, gadis ini orang tempatan, lelaki itu orang dari luar negara, orang putih. Sungguh pun dia orang putih dan mungkin terdedah kepada budaya seks bebas dan sebagainya, dia begitu terkesan dengan apa yang dikongsikan oleh girlfriendnya itu, oleh tunangnya itu. Mereka sudah bertunang dan mereka mau bernikah. Tetapi ya tunangnya itu, gadis itu mau mengakui di depannya sebelum mereka bernikah. Dan membuat pengakuan ini dan berkata, ya saya mau berterus terang dengan kamu, saya pernah bersetubuh dengan lelaki lain. Nah saudara, kejutan, kekhawatiran, perasaan marah, perasaan tertipu yang dirasakan oleh pria itu, sungguh pun dia dari budaya yang terbuka dan bebas itu. Wow, dampaknya sangat serius dan sangat besar di dalam hidup dia. Saya perlu counseling dia beberapa minggu, saudara, mungkin beberapa bulan. Untuk dia akhirnya sampai ke satu tempat di mana dia boleh menerima dan mengampuni tunangnya itu. Kamu wanita-wanita yang berpikir, enggak apa-apa, my boyfriend, nanti suami saya tak tahu. Dia tidak tahu. Oke? Kalau dia tahu, dan kau tidak boleh tipu dia. Karena dia akan tahu. Ya? Dan kalau dia sudah tahu dan itu membawa suatu, itu meremukkan jiwa dia, kecewakan dia. Dia menyebabkan dia rasa sangat terganggu dalam pikiran dia, di dalam emosi dia. Saya mau tanya saudara, kenapa saudara harus sengsarakan orang yang kau kasih itu? Kau kasih bakal tunang kau, kenapa kau sengsarakan dia? Seperti pria ini dari luar negara itu, terbuka, dari budaya yang terbuka, mungkin minda yang terbuka, kononnya. Tetapi bila dia mendengar tunangnya sudah bersetubuh dengan lelaki lain, seperti dunianya remuk, berkecai, marah, kecewa, rasa tertipu. Saya harus counseling dia, bimbing dia, bimbing dia, bimbing dia. Ada seorang lagi pria di mana girlfriendnya mengaku, dia berkata, saya bersetubuh dengan 3 orang pria. Wow. Bukan senang tahu mau counseling pria-pria ini. Karena mereka, ini masalahnya, pria-pria ini juga mungkin pernah bersetubuh. Tapi bila mereka dengar tunang mereka, bakal istri mereka sudah bersetubuh dengan lelaki lain, mereka tidak boleh tahan. Apa yang mereka kongsikan dengan saya adalah ini, Pastor. Kami boleh ampuni istri kami ini yang sudah bersetubuh dengan lelaki lain. Tetapi Pastor, saya takut emosi saya. Kau tengok, bukan saja fizikal. Dia cakap, emosi saya Pastor. Lain kali kan Pastor, kalau dia sudah bersetubuh dengan 3 orang lelaki. Bila dia bersetubuh dengan saya setelah kami sudah bernikah. Bila dia bersetubuh dengan saya. Adakah dia akan imajinasikan, bayangkan, dan membandingkan tubuh saya dengan tubuh lelaki-lelaki lain yang dia pernah bersetubuh dulu? Adakah dia akan membandingkan saya, kemampuan saya, dan juga aksi saya di ranjang itu? Ini kata-kata mereka. Saya ulang saja sebagai seorang kaunselor. Adakah mereka akan membandingkan aksi kami di ranjang itu dengan semua boyfriend mereka? Nah, orang yang ada 3 yang bernikah dengan tunangnya, gadis yang bertunang dengan dia yang 3, yang pernah bersetubuh dengan 3 orang itu, melalui satu proses yang sangat lama sebelum dia rasa dia boleh mengampuni dan menerima tunangnya itu. Dan proses itu membawa tekanan dan kesan negatif yang sangat lama di atas hubungan itu. Saya mau tanya kamu wanita semua, perlukah kamu
sengsarakan suamimu, jodohmu dengan hal-hal ini. Dan saya juga tanya kepada semua pria-pria ini, perlukah kau susahkan istrimu, jodohmu, bakal istrimu dengan penyakit-penyakit yang tak baik? Mungkin juga ada wanita yang akan terasa terkesan karena mereka tahu bahwa jodoh mereka pernah bersetubuh dengan begitu banyak orang. Ada satu lagi cerita, seorang pria yang datang berjumpa dengan saya dan dia berkata, "Pastor, jodoh saya baru saja mengaku dengan saya bahwa dia sudah bersetubuh dengan 7 orang lelaki, Pastor. Dan dia juga mengatakan bagaimana setengah daripada perhubungan seks dia dengan lelaki itu sangat ganas dan sangat ngeri, Pastor. Saya tak boleh dengar lagi." Nah, saudara tahu, saya coba tolong. Seperti banyak remaja pria yang datang jumpa saya dengan masalah yang sama, saya coba tolong dia supaya dia boleh mengampuni jodoh dia, mengampuni bakal istri dia. Tetapi saya tidak berjaya. Karena kesakitan yang dia rasakan di hati dia, karena dia terguris, karena dia sangat kecewa, karena dia cakap dengan saya hal yang sama lah. Hal yang sama dia cakap macam ini. Saya takut, Pastor, saya tak boleh lagi. Saya tak mau berhubungan ini karena bila saya mengadakan hubungan seks dengan dia, kalau saya bernikah dengan dia dan menjadikan dia istri saya, dia akan pasti membandingi saya dan aksi saya di ranjang itu dengan saya dengan lelakinya yang lain. Saya tidak mau, Pastor. Saya tidak mau. Mereka putus. Kenapa kamu mau tambahkan stres dan tekanan dan juga hal-hal yang tak sehat seperti ini di dalam perhubunganmu? Kenapa? Ribka, seorang perawan dan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kenapa ayat itu ada di sana? Di dalam ayat 16 dalam pasal 24. Saya percaya Tuhan ada tujuannya buat kamu yang mendengar khotbah ini ya. Inspirasi Alkitab ini. Ada tujuannya, Tuhan mau kamu tahu. Kepentingan untuk kita hidup sebagai seorang yang menjaga kesucian fisikal, kesucian seks kita itu, saudara. Tuhan mau melindungi kamu. Dari segi emosi dia mau melindungi kamu. Dari segi fisikal Tuhan mau melindungi kamu. Supaya di masa-masa apa yang berlaku di masa lalu, seperti kamu ada begitu banyak hubungan seks, dan di masa depan bila kamu bernikah dan bila hal ini dibincang atau terdedah di dalam perhubungan kamu, wah sangat susah dan harus diobati. Perlu. Nah, kalau hari ini saudara sudah terlanjur. Ada pengampunan, ada masa depan di dalam Kristus. Jangan give up, jangan putus pengharapan. Saya pernah counseling banyak orang dan saya melihat lebih banyak yang dipulihkan daripada yang putus cinta karena masalah emosi yang tak tertahan karena dia takut istrinya akan bandingkan aksi ranjangnya itu dengan boyfriend dia yang lain yang pernah dia bersetubuh. Tetapi banyak yang telah dipulihkan, banyak yang telah mengalami pembebasan. Tuhan masih boleh bekerja dan memberkatimu. Dan saudaraku, yang kedua, yang kedua bukan saja Tuhan melindungi Anda, tetapi Tuhan juga mau membekal untuk saudara. Tuhan mau saudara membekal untukmu. Macam mana Tuhan boleh membekal untukmu? Karena Tuhan mau memberi istri yang terbaik, suami yang terbaik. Dia juga mau memberikan perhubungan seks yang terbaik bagimu. Supaya bila kamu mengadakan hubungan seks, saudaraku, kamu akan mempunyai pernikahan yang panjang, yang sehat dan yang berpanjangan. Dan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan penerimaan dan kasih. Dan tidak ada perasaan sangsi, tidak percaya, dan juga selalu cemburu. Kalau suami saya pernah tidur dulu sebelum kita bernikah. Kalau istri saya pernah tidur dulu sebelum kami bernikah. Apakah yang menghalang dia tidur dengan lelaki lain sekarang? Tidur dengan wanita lain sekarang? Apa yang menghalang dia? Perasaan cemburu, perasaan saudaraku sangsi, perasaan mensyaki satu sama lain, perasaan saudaraku selalu tidak percaya.
Saudaraku, Tuhan mau membekal supaya perhubungan kamu akan sehat dan diberkati dan dipenuhi dengan damai dan juga berkat yang melimpah. Tuhan mau bukan saja melindungi dari segi fisikal, dari segi emosi, saudaraku, tetapi Tuhan juga mau memberikan kamu hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kamu tidak ada perasaan yang menolak, perasaan yang negatif, perasaan jijik tentang diri kamu. Kamu mau datang menyembah Allah pun tak boleh. Tuhan mau melindungi kamu daripada emosi, daripada fisikal, daripada rohani. Tetapi Tuhan juga bila Dia melindungi kamu, Dia membekal untuk saudara. Dia membekal untuk saudara. Apa saudara tidak mau dilindungi? Apa saudara tidak mau dibekali? Saudara, inilah sebabnya Tuhan mau melindungi dan membekal untuk saudara. Kita lihat slide seterusnya, saudaraku, kita lihat. Mengapa Tuhan mau melindungi Anda dan juga dalam proses yang sama membekal untuk Anda. Nah, dikatakan 78% daripada mereka yang bercerai pernah terlibat dalam hubungan seks pranikah. Ya, seks pranikah itu adalah seks sebelum berkahwin. Ini diambil daripada survei dari Christianity Today dengan 993 pasangan suami istri. Daripada 993 pasangan itu disurvei. Saudaraku, mereka mendapati bahwa peratusan yang sangat tinggi akan bercerai. Akan bercerai. Sebab itu Tuhan mau melindungi dan Tuhan mau membekal untuk kamu pernikahan yang berkekalan, saudaraku. Sampai, saudaraku, kita tiada lagi di bumi ini. Nah, saudaraku, sampai maut, ya kan? Tetapi coba lihat angkanya, 78% bercerai dan kalau mereka pernah terlibat dalam hubungan seks pranikah. Saudara, jangan ambil seks ini macam satu yang remeh, yang biasa-biasa. Semua orang pun tidur, semua orang pun ada hubungan seks. Apa salahnya? Aku cobalah kalau aku tak coba macam mana aku boleh puaskan suami aku. You tak perlu coba untuk puaskan suami kau tahu. You tak perlu coba banyak kali sebelum kau puaskan isteri kau. Saudara, you tak perlu pergi lawat pelacur, tengok pornografi untuk puaskan isterimu. Tak perlu, saudaraku. Abraham, Adam, saudaraku, Daud, mereka semua tak ada pornografi. Tapi saudaraku, anak mereka berlambak, saudaraku, banyak. Kau tak perlulah, saudara, ada buktinya semua. Saudara, dengar sini. 78% dari mereka yang bercerai pernah terlibat dalam perhubungan seks pranikah, saudaraku. Dan ini yang menyebabkan mereka tidak boleh bersambung lama dalam perhubungan itu. Karena, saudaraku, seks pranikah itu ada efek. Seks pranikah itu ada dampak, ada negatif implikasinya, kesannya di dalam hidup pasangan yang bercerai itu, saudara. Satu lagi yang saya mau saudara lihat adalah, kenapa Tuhan mau melindungi dan membekal buat saudara adalah ini. Suami istri yang puas dengan pengalaman seksual mereka adalah kerana mereka bebas daripada ketakutan seperti jangkitan penyakit kelamin, mengandung sebelum kahwin, dikecewakan seperti ditinggalkan boyfriend, kegagalan dalam perhubungan, ditolak atau rasa malu atau mencemarkan nilai-nilai perhubungan seks. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang diketengahkan di sini. Suami istri yang puas dengan hubungan seks mereka dan enjoy dan menikmati adalah suami istri yang, saudaraku, tidak ada ketakutan seperti, macam mana kena penyakit, macam mana kau mengandung. Hanya orang yang belum kahwin, yang adakan hubungan seks akan selalu pikir benda macam ini. Kalau you pikir, kalau saya ada hubungan seks dengan boyfriend saya, dia ada penyakit kah? Berjangkit kah dengan saya? Saya mau jadi mengandung kah? Macam mana ini? Mungkin dia sudah ada hubungan seks, dia tinggalkan saya. Nanti saya kecewa, saya gagal dalam perhubungan ini. Emosi saya akan terombang-ambing. Macam mana? So, semua ketakutan ini tidak ada bagi suami istri. Kedua, saudaraku, rasa malu setelah sudah ada hubungan seks. Nah, saudaraku, mereka akan mungkin rasa malu kerana mereka
rasa jijik, mencemari diri saudaraku. Dan mungkin bila suami atau istri tahu pengalaman lama mereka, mereka juga rasa macam, oh suami saya tak percaya dengan saya, istri saya tak percaya dengan saya. Jadi aku rasa malu. Mungkin rasa malu ini juga mengganggu. Sebab itu Tuhan mau membekal dan melindungi saudara. Saudara juga mungkin saudara akan selalu terasa, oh nilai-nilai perhubungan seks yang baik dan yang Alkitabiah, saya sudah melanggar. Jadi kau rasa bersalah, kau rasa tertolak, kau rasa saudaraku sangat-sangat jijik kerana kau melanggar nilai-nilai perhubungan seks yang Alkitabiah. Jadi ketakutan, rasa malu, menolak nilai-nilai perhubungan seks Alkitabiah, semua ini menyebabkan saudaraku suami istri tidak puas bila mereka ada hubungan seks. Tetapi kalau mereka tidak ada hubungan seks sebelum seks pranikah dan mereka terlibat dalam hubungan seks, semua ini sudah tiada lagi. Tak pernah ada perasaan ketakutan, tak pernah rasa malu kerana terlanjur, tak ada perasaan bahwa mereka pernah melanggar nilai-nilai perhubungan seks Alkitabiah. Paham saudara kenapa Tuhan mau melindungi dan membekal untuk kamu? Nah, survei ini dibuat oleh siapa? Bukan seminari teologia Kristian, saudaraku. Ini dibuat oleh University of California di Los Angeles. UCLA ini universiti yang sangat terkenal, saudaraku. Mereka yang buat survei ini, saudara. Jadi, saudara, sangat penting untuk kita memahami mengapa Tuhan mau melindungi dan membekal untuk kita. Satu lagi, saudaraku, adalah dating awal juga melibatkan hubungan seks awal. Ya, kenapa Allah mau melindungi kamu? Dan kenapa Allah mau membekal bagi kamu? Karena banyak orang bila mereka berdating ataupun berpacaran terlalu awal, mereka sering terlibat dalam hubungan seks. Saya buktikan kepada saudara. Nah, survei ini mendapati, ini siapa yang buat survei ini dulu? Dating awal melibatkan hubungan seks awal. Early dating leads to early sexual intercourse. Survei dari USA Today dan juga bersama Utah State University dan Brigham Young University, saudaraku. Ini dua universiti private yang membuat survei ini dan bersama dengan USA Today, dan mereka mendapati bahawa survei ini mendapati, apa yang mereka dapati, saudara, lebih mudah seorang gadis berpacaran, lebih cenderung dia terlibat dalam seks sebelum selesai persekolahannya. Berarti kalau kau lebih muda dan lebih muda kau sudah berhubung dan mengadakan hubungan seks, lebih cepat kau akan terlibat dalam, lebih awal kamu berdating, lebih awal kamu berpacaran, macam 13, 14 tahun. Kecenderungan kamu terlibat dalam seks sangat tinggi di dalam usia itu. Kenapa? Karena kamu mau perasaan ingin tahu. Dan kamu tidak ada pendidikan, tidak ada kematangan yang baik, tidak ada pengaruh yang baik. Kamu senang dipengaruhi. Jadi semua ini menyebabkan banyak orang bila mereka sangat muda dan berdating, senang mereka terjerumus dalam seks. Sebab itu saya nasihatkan banyak remaja, jangan dating terlalu awal. Saya pernah jadi kaunselor di Singapura dulu. Semasa saya mendapat latihan kepimpinan remaja di Singapura. Saya counseling dalam telefon. Banyak anak muda, 9 tahun, 11 tahun, saudaraku. 12 tahun, ada masalah seks. Saudaraku, wow, serius sekali saudara, serius sekali. Jadi, ingatlah ini bukan survei yang dibuat oleh gereja, seminari teologi. Ini semua universiti swasta yang kebanyakannya bukan Kristian. Mungkin Brigham Young, saudaraku, itu adalah University Mormon. Mormon itu adalah satu ajaran sesat dari kekristenan. Nah, tetapi saudaraku, yang Utah State University itu adalah universiti negeri Utah State. Jadi saudara, ada banyak survei yang dibuat ini bukan Kristian yang buat survei ini. Dan mereka yang mengatakan, yang non-Kristian yang mengatakan, yang bukan Kristian yang mengatakan, lebih mudah kau berpacaran, lebih cenderung kau terlibat di dalam seks sebelum tamat persekolahan. Ya, contohnya kita lihat seorang gadis ya saudara, seorang gadis ya, kita lihat.
91%, 91% pacaran. Kalau dia kecenderungan dia untuk mengadakan hubungan seks adalah 91% kalau dia berpacaran pada umur 12 tahun. 91% kecenderungan dia terlibat dalam seks. 91%, sangat tinggi saudara. So high. Kalau dia terlibat di dalam hubungan berpacaran, boy-girl relationship, kalau umurnya 12 tahun. Kalau umurnya 13 tahun, saudaraku, baru 56%. Kalau umurnya 14 tahun, saudara, 53%. Cuma saudara lihat, lebih tua mereka, lebih menurun kadar kecenderungan terlibat dalam seks. Lebih muda mereka, lebih tinggi kadar kecenderungan mereka terlibat dalam seks. Kenapa saudara? Karena seperti yang saya katakan, mereka mungkin senang dipengaruhi, kurang pendidikan, pendidikan seks yang betul. Mereka terlalu inquisitif, terlalu ingin tahu saudaraku, ya, ingin tahu. Mereka mencari-cari maksud hidup. Nah, ada banyaklah kelemahan kerana mereka tidak matang. Jadi sebab itu saudaraku, kecenderungannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey. Justru kalau kita lihat sambungannya saudaraku, seorang gadis juga 40% kalau umurnya 15 tahun. Peratusan kecenderungan dia mengadakan hubungan seks adalah hanya 40%. 20% kecenderungannya mengadakan hubungan seks kalau dia berumur 16 tahun. Nah saudaraku, kalau kita lihat sangat jelas Brigham Young, Utah State University dengan USA Today mendapati kecenderungannya tinggi kalau mereka start terlalu awal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin mendengar pengajaran ini, hati-hatilah, bantu anakmu. Jangan benarkan mereka start dating terlalu awal. Kamu yang mendengar ini, kalau adik kamu, abang kamu, abang kamu pula, kau tidak boleh cakap dengan abang kamu lah. Adik-adik kamu, saudaraku, yang sangat muda, jemaat di gereja yang sangat muda, yang mau dating terlalu awal. Saudara tolong mereka, bantu mereka. Kerana kalau mereka terlibat dalam seks, emosi mereka, fizikal mereka, kerohanian mereka terancam. Sebagai anak Tuhan juga kau rasa jijik, kotor, kau tidak mau datang dekat dengan Tuhan. Jadi mau sembahyang pun susah, berdoa pun susah, baca Alkitab pun rasa bersalah. Janganlah, Tuhan mau melindungi kamu. Dan Tuhan mau membekal perhubungan yang terbaik bagi kamu, saudara. Yes. Kau paham kenapa Tuhan mau melindungi kamu? Kau paham kenapa Tuhan mau membekal bagi saudara? Awasi anak-anak yang sangat muda ini, saudaraku. Dan slide yang terakhir yang saya mau bawa untuk saudara hari ini adalah ini, di mana 70% lelaki dan 60% wanita yang berpacaran pada umur 16 tahun terlibat dalam seks. Nah, coba lihat 16 tahun. So, bererti kalau mereka berpacaran pada umur katakan 20 tahun, 18 tahun, 23 tahun, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kemungkinan besar mengikut survei ini, kecenderungan mereka mengadakan hubungan seks mungkin berkurang. Juga bergantung kepada pendidikan seks, pendidikan rohani, pendedahan kepada nilai-nilai seks Alkitabiah, nilai-nilai seks komunitas, mungkin komunitas kamu adalah komunitas yang memandang kesucian seks itu dalam konteks yang tinggi. Ada budaya tidak peduli tentang nilai-nilai kesucian seks itu. Ya, ada budaya memandang sangat tinggi nilai-nilai seks ini. Jadi saudara boleh memastikan dan menentukan faktor kesucian ini dikekalkan dalam perhubungan saudara. Ya kan? Jangan tertipu bila dunia cakap, oh kamu mau ada hubungan seks, pakai kondom ini, kau akan selamat. Ya, setuju. Saya setuju 100%. Kau selamat, tapi hanya dari segi fizikal. Kau tak dapat penyakit, kau mungkin tidak menghamilkan
girlfriend kau, tetapi tak ada kondom untuk emosi tau. Tak ada kondom yang melindungi orang yang terguris dan tertolak rasa jijik kerana dia rasa seperti dia telah berdosa terhadap Tuhan dan dia tidak boleh diampuni oleh Tuhan. Tak ada kondom yang melindungi dia dari segi rohani. Tak ada kondom yang melindungi orang yang mengawal, menjaga emosi dia. Tak ada orang pakai kondom untuk melindungi emosi dia, minda dia. Tak ada lah kawan. Tak ada. So itu satu penipuan iblis. Dia penipuan iblis. Yang mengatakan, kau pakai kondom semua okey. Kau makan ubat ni kau tak mengandung. Kau boleh gugurkan anak itu. Tak apa-apa, kita enjoy dulu, biar kita gugurkan. Semua yang saudara buat sekarang, saudara ada kesannya di dalam hidup kita. Dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi fizikal. Dan sebab itu saya berkata, kalau kamu mau cari jodoh, dan saudara mau cari jodoh, kesucian seks, kesucian fizikal, kesucian pribadi saudara itu sebagai seorang dalam konteks seks sangat penting. Supaya bila kau melangkah masuk dalam alam pernikahan kamu itu, kau tidak bawa baggage macam ini. Kau tidak bawa, saudaraku, dampak negatif dan juga kesan-kesan negatif ini. Kita bilang baggage, negative baggages. Saudara, kita bawa, saudaraku, semua bebanan-bebanan yang masa silam itu, pernah gugurkan anak, pernah seks bebas, saudaraku, pernah tidur dengan begitu banyak orang. Dan kau akan bawa semua ini. Bila kau bersetubuh dengan suamimu atau istrimu, kau tak boleh elakkan, kau akan bandingkan istrimu dengan semua pasangan yang kau pernah bersetubuh dulu, saudara. Dan itu mungkin akan mengganggu kebebasan dan kesucian hubungan seksmu. Why? Kenapa saudara perlu buat ini? Saudara mau cari jodoh, bukan cari jodoh untuk enjoy sekarang. Saudara cari jodoh untuk masa depan juga. Dan supaya kau ada hubungan yang berterusan, yang sehat, yang kekal, yang berterusan, dan yang penuh dengan sukacita. Jangan kamu cari jodoh untuk sekarang, mau enjoy sekarang. Kau mau hidup berapa tahun ke depan lagi, saudara? Jangan bawa bebanan najis ini semua di dalam pernikahan kamu. Tuhan mau melindungimu. Tuhan mau membekal yang terbaik bagimu, saudara. Kalau kamu mau mencari jodoh, urusin ini dulu di dalam hidupmu. Urusin ini di dalam hidupmu dulu. Karena kau tidak mau bawa baggage yang buruk ini, saudaraku. Bebanan-bebanan buruk dan najis ini di dalam pernikahanmu. Bila bersetubuh dengan istrimu dan kamu bandingkan tubuh istrimu dengan girlfriend lain yang kamu pernah bersetubuh itu. Atau boyfriend lain yang pernah bersetubuh. Dan reaksi dan aksi di ranjang itu kau bandingkan dengan orang lain. Dan kau tuntut ini dan tuntut itu secara tidak munasabah, saudara. Tuhan mau melindungimu. Tuhan mau membekal bagimu. Sebab itu kita mesti lihat seks dalam konteksnya Alkitab. Saudara, sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kesejahteraan masa depan pernikahan kamu. Jangan pikir one night stand itu is an enjoyable. Jangan jadi gila, saudara. Yang one night stand itu, yes, you enjoy dari segi fizikal. Tapi you hancur yang semua lain. Dan juga fizikal kamu. Kalau kamu ada hubungan seks dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka rakam hubungan itu. Dan mereka ugut uang. Mereka menakutkan kamu. Dan mereka aibkan kamu di muka umum. Stres. Saudara, mungkin orang itu ada penyakit kau tidak tahu. Yang one night stand itu. Tolong, saudara. Berapapun kau kenal orang itu, kau tidak kenal apa yang ada di dalam dia. Apa kuman yang ada di dalam dia, apa virus, apa yang penyakit, kau tidak tahu. Sebab itu, saudara, Tuhan mau melindungi kamu. Saya bercakap ini ya dengan passionate tahu, saudara. Sebab saya sudah lihat begitu banyak anak muda terasa tertolak, terasa keji, terasa jijik, terasa, saudaraku, tidak boleh masuk ke
ke alam pernikahan dan hubungan seks yang sehat. Kerana yang ini semua menghantui mereka. Suami-suami dan bakal suami juga, saudaraku, sangat kecewa karena istri mereka ada begitu banyak boyfriend dulu. Mereka kecewa. Ya, mereka perlu mengampuni, betul. Mereka perlu. Dan saya selalu katakan kepada mereka, kalau kamu tidak mengampuni tunangmu dan kamu tidak mengampuni istrimu, berarti yang disoal di sini bukan mereka. Yang disoal di sini adalah kesucian darah Yesus Kristus yang telah pun mengampuni mereka. Kamu menyoal kesucian dan keberkesanan darah Yesus yang telah mengampuni mereka. Yang menjadi persoalan di sini bukan mereka, tetapi kesucian darah Yesus yang telah mengampuni mereka. Jadi seharusnya mereka perlu. Ya, berdoalah kamu dapat tunang yang boleh ampuni semua hubungan lama seks kamu itu. Berdoa, Tuhan akan bekalkan. Dia mau jaga kamu. Tapi seberapa yang kamu boleh cari jodoh. Jangan cari jodoh untuk sekarang dan enjoy sekarang. Cari jodoh itu untuk masa depan. Kalau Tuhan memberi komitmen melindungi kamu dan dia, kamu juga mesti buat sesuatu untuk lindungi dia. Dan lindungi diri kamu. Ada seorang pemimpin gereja 32 tahun yang saya pernah baca dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Josh McDowell. Dan saudaraku, dia kata, satu hari orang ini 32 tahun, dia sudah buat persiapan untuk di counseling. Jadi Dr. Josh menunggu di sana, di dalam kamar, di kantor dia, di office. Orang muda itu datang, dia buka pintu, dia duduk, salam dengan Dr. Josh McDowell. Sebelum mula counseling, dia rebah di lantai dan menangis begitu kuat. Ternyata dia baru bernikah lah, ada sedikit masalah. Bila diselidiki lebih, dia berkata kepada Dr. Josh, dia bilang, dokter, saya pernah bersetubuh dengan begitu banyak gadis di university, di college dulu. Sekarang saya sudah bernikah dan saya mau setiap malam ataupun pada waktu saya mengadakan hubungan seks dengan istri saya, semua tubuh dan aksi diranjang, semua wanita-wanita yang saya pernah bersetubuh datang dan saya bandingkan mereka dengan istri saya dan tubuh istri saya dengan tubuh mereka. Dan saya tidak rasa aman, saya tidak rasa tenang. Itu gangguan yang sangat-sangat serius. Dan dia diminta didoa dan dilepaskan daripada genggaman yang membandingkan istrinya dengan wanita-wanita lain, semua itu dari segi fizikal, dari segi aksi diranjang, dari segi, saudaraku, semua perhubungan seks mereka. Coba lihat, dia sengsara. Jangan bawa kesengsaraan ini dalam pernikahanmu. Jangan. Masuklah ke alam pernikahan. Sebab itu Tuhan mau melindungi, Tuhan mau membekal dan melindungi dari segi emosi, fizikal, rohani, supaya kamu juga boleh datang ke takhta kerajaan Allah dengan penuh hati terbuka dan penuh berani dan mau dipakai Tuhan. Ingat, seks, saudaraku, adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Iblis tak bagi kamu seks, itu anugerah dari Tuhan. Ya, iblis tak tahu menciptakan sesuatu yang baik seperti seks. Tuhan saja tahu dan mesti di dalam konteks dan batasan pernikahan. Kalau saudara lakukan itu, saudara membenarkan Allah melindungi kamu dan membekal buat kamu. Dan pasti saudara akan menjadi jodoh yang baik dan menjadi berkat di dalam pernikahan dan membekal untuk masa depan yang luar biasa di dalam hubungan pernikahan kamu. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari saya berdoa sekarang. Bapa, berkati semua teman-teman saya yang mendengar pelajaran ini. Biar Tuhan mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tidak lupakan mereka. Dan Tuhan punya masa depan yang luar biasa buat mereka. Bapak yang sudah terlanjur dan ada banyak dampak-dampak negatif. Tuhan seperti pernah menggugurkan anak. Tuhan pernah punya banyak teman-teman dan juga Tuhan yang terlibat dengan seks bebas pada hari ini. Darah Yesus sudah sucikan dan mengampuni kami semua. Dan saya berdoa Bapa, kami tidak akan kembali ke jalan lama itu lagi. Allah penuhi mereka dengan keyakinan bahwa mereka boleh datang ke takhta kerajaan kasih karunia Allah dengan berani. Dan mereka tidak perlu takut lagi.
datang mengikut Ibrani 4:16 bahwa kita diundang masuk ke takhta kerajaan kasih karunia Allah. Mari Bapak bawa mereka ke dalam rangkulan kasih-Mu, bawa mereka dalam rangkulan kasih karunia-Mu, supaya mereka dipulihkan, mereka dilepaskan oleh darah Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapak, lindungi anak-anak muda kami Bapak, karena Engkau Allah yang bukan saja melindungi, membekal masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan berkati anak muda semua kami di gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami semua akan membenarkan Allah, membekal untuk kami. Dan juga untuk melindungi kami. Bapak berkati kami supaya kami cari jodoh. Tuhan, caranya Alkitab Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Dan kita jumpa lagi di sesi seterusnya.